derajat di bawahnya. Ya. Oke, coba naikin dikit-dikit ya. Naikkan sedikit-sedikit. Atau mau diganti lagi? Bisa kalau di dalam dulu jadi file bisa. Oke. Nah, sustainability saya sudah paham teori semua dan sudah sampaikan dari Prof. Karim. Saya tidak mau mengulangi itu. Yang namanya sustainability itu produk kita itu ada yang loyal dengan itu. Ya. Keberlanjutan suatu produk adalah ketika customer kita loyal. Beli terus ya. Kalau enggak ada gunanya, tanam banyak bisa olah banyak dan terus tapi customer kita ganti-ganti produk. Itu tidak. Ya, karena itu sustainability pada ujungnya keberlanjutan adalah loyal. Ya. Kalau loyal itu berarti citranya bagus. Nah, itu yang saya ingin sampaikan ya. Jadi kopi adalah komoditas kelompok penyegar alkaloid. Ini agak beda dengan produk-produk lain. Ya, Bapak boleh minum kopi ini, orang bilang tidak enak. Ya. Atau merokok, ya, ada masih merokok di sini. Saya kira sudah nggak ada lagi orang merokok sekarang ya. Nggak ada, hari ini nggak ada. Nggak ada ya. Habis ini ada. Itu kan dulu kalau saya merokok itu kisaran itu. Bukan karena suka itu, karena itu paling murah. Ya, kisaran. Tapi saya bawa rokok gudang garam, ketemu dengan pembimbing saya orang Denmark yang juga ngerokok, saya kasih, dia nggak suka itu. Karena apa? Karena alkaloid, bahan penyegar itu yang ada di tembakau, di kopi, di coklat, dia baru dinikmati, dirasakan kalau dia berulang-ulang. Ya. Saya datang pagi-pagi ngopi tadi, yang pertama kok pahit sekali ya. Karena saya biasanya agak asam kopi gayo itu kan. Tapi setelah 2 gelas itu jadi enak. Gitu. Ya, pengen yang ketiga, ya, belum disiapkan. Nah itu namanya alkaloid. Jadi kelompoknya itu kelompok alkaloid sehingga Pak Abu Bakar itu tidak dihasilkan dari fotosintesa. Ya, jadi dia bukan dari fotosintesa tapi dari sintesa. Sehingga N-nya diambil dari tanah kan, sintesa. Karena alkaloid itu kan bentuknya begitu, ada ya dari N. Jadi saya kira kaliumnya tidak ada di bentuk itu, ada sedikit di ujung ya. KUK mungkin ada di ujung ya, kecil. Tapi meskipun kecil dia pembentuk. Nah karena itu sebetulnya kopi itu tidak harus dipaksa membentuk cita rasa sesuai yang kita inginkan, tapi dibangun dari cita rasa geografi. Nah itu ya, karena itu kita punya indeks. Nah, gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi bagaimana kita supaya konsumen kita loyal, kita harus tetap terus seperti itu, jangan berubah-ubah. Coba tiba-tiba kita minum kopi, kita sudah langsung berubah itu, nanti lain kopi ini, gitu kan? Kita langsung memberikan image yang jelek, citra itu langsung berubah. Itu yang pertama. Kualitas bahan penyegar itu disebut ke literatur disebutnya bahan penyegar kopi, ya penyegar dari rasa, aroma dan perisa. Karena itu aromanya harus bagus, rasanya harus bagus, kemudian naik perisa flavor harus bagus juga. Ya. Oh ya bagus. Gitulah mahasiswa itu. Ya. Nah, bisa lulus itu. Bisa lulus. Tanyalah Pak Rahmat ini bagaimana saya mendidiknya itu kan. Tapi kan setelah berhasil walaupun susah, enak kan gitu ya. Tapi gampang lulusnya, susah kerjanya repot juga. Enggak apa-apa susah ya. Kita bikin susah, tapi begitu lulus dia enak gitu. Nah, itu. Saya masih punya satu lagi utang nih temennya Tunggu Umar juga nih, belum lulus. Ya jadi itu ya loyalitas yang kita harus bangun. Jangan pernah loyalitas konsumen itu kita kita cederai. Kalau itu cedera hilang itu. Jadi begitu. Nah beberapa minggu yang lalu saya dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Dr. Suwandi bicara soal porang. Porang kita ditolak di Cina. Kenapa itu? Karena ya tidak konsisten. Kemudian tidak bisa ditelusuri dari mana asalnya. Ya. Nanti saya akan cerita sedikit mengenai itu. Lama ya. Ini lamaan nunggunya daripada ngomongnya. Ya enggak apa-apa. Ininya nanti. Oh. Ya.
memang kopi ya, saya dulu pernah di Trans TV ditanya bedanya antara kopi luwak dan kopi biasa ya. Nah, saya bikin analisis. Itu di kopi itu ada dua unsur penting, namanya kafein yang kita kenal, yang dua kafeol. Kafeol itu terdiri dari berbanyak aroma, unsur pembentuk aroma yang dihasilkan tadi oleh katakan fermentasinya. Jadi kondisi fermentasi itulah penentu akhir dari aroma. Nah, ini bagus nih caranya. Ya. Kalau saya tahu gitu, saya kirim PPT-nya aja. Oke ya. Jadi kopi penggunaan konsumsi berulang. Jadi kalau promosi itu kopi jangan sekali. Dari sebelah sudah enggak berkali-kali terus. Begitu dia ketemu rasa spesifiknya akan berulang. Itu harus dijaga terus, jangan sampai rusak ya. Nah, kopi Arabica Gayo adalah produk dengan specialty. Nggak bisa diatur memang. Oh, kamu harus sekolah caranya nggak bisa. Kamu di nggak bisa itu. Karena specialty itu dibentuk sendiri oleh produsennya. Ya, sehingga si A, si B, si C. Dan di Banyuwangi ada orang membuat pengolahan secara natural, ada wash, ada macam-macam itu. Satu orang itu. Ada special wash, kemudian ada misalnya fermented, non fermented, fermented, putih, fermented, itu ada macam-macam. Jadi karena dia specialty, dia harus punya satu kualitas yang dipertahankan masing-masing. Ya. Tidak bisa kita samakan itu antara koperasi dan lain sebagainya. Nah itu ya, maka kekhususan ini harus dipertahankan, dilindungi sehingga loyalitas dan citra dapat dipertahankan. Ya. Itu keberlanjutan. Kekhususan harus dideskripsikan. Jadi kalau misalnya kopi dari koperasi ini punya kekhususan harus ditulis tuh. Apa kekhususannya? Dan itu yang akan diundangkan, yang akan dituangkan dalam perda. Sehingga kalau ada orang meniru tentang itu kita bisa tuntut. Jadi kalau saya mau baca perda itu melindungi supaya tidak ditiru. Nah, saya dulu pernah membuat naskah akademik untuk beras Pandanwangi Cianjur. Semua di Jakarta Cianjur. Kalau Bapak datang ke Bogor banyak sekali itu warung kopi Gayo. Banyak minum situ nggak ada kopi Gayo. Nah itu kalau kita sudah punya perda mengatur itu, kopi Gayo hanya boleh dituliskan kalau memenuhi syarat, kita bisa itu ambil, tutup itu. Ya, jadi syaratnya nanti kita diskusi, nanti disampaikan sebagian. Boleh menggunakan kopi Gayo, pada ujungnya adalah kita menggunakan logo. Siapapun menyebut kata kopi Gayo harus disertifikasi oleh badan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo, mungkin jadi satu ya, Gayo luas, dan disertifikasi kemudian memenuhi syaratnya. Orang lain yang menggunakan itu kita datang, mana sertifikasinya. Nah nanti karena itu perda ini diberi akhirnya ada logo, kemudian didaftarkan di Kemenkumham. Jadi itu hak paten jadi. Hak paten, Pak ya? Paten. Kalau nggak ada gunanya Pak diatur. Berikutnya. Nah, bagaimana membangun citra? Ini saya berikan kriteria dan harusnya masuk dalam perda. Pertama tentu saja konsistensi produk ya. Mutu produknya apa? Mutu itu harus diterjemahkan dan ditulis. Apa yang disebut dengan mutu produk kopi Gayo? Ya, itu nanti kita cerita sedikit. Kemudian konsistensi produk. Tidak boleh berubah sekarang A, besok B, besok berubah ya. Dan itu yang dua yang penting. Kemudian yang lainnya penunjang, kemudahan belanja, kenyamanan belanja. Saya sekarang bisa pesan kopi Gayo, saya tidak perlu pulang ke sini. Saya lewat Tokopedia, saya tinggal pilih. Ya, saya bisa beli setiap saat itu dan terima di rumah saya. Itu kemudahan, kita sudah punya akses di situ. Tapi kita beli itu sering tertipu itu. Karena nggak ada sertifikasi. Oh, kadang-kadang kita nih pingin yang murah. Ya rata-rata kalau yang 250 gram itu kalau di Jakarta harganya 70.000 sampai 100.000. Ya. Tapi kadang-kadang hanya ada murah nih, 80 tak besar. Ternyata itu beda itu ya. Karena tidak ada sertifikasi dan perda yang mengatur. Ya. Kemudian reputasi produsen, ya. Siapa produsennya kita harus kenal, ya, dan nanti saya sebut itu harus terdaftar ya. Kemudian kita akan loyal kalau kepuasan pelanggan. Jadi kita perlukan tuh pelanggan, tidak bicara soal macam-macam. Kalau mau jual produk berketerusan, pelanggan suka dan dia loyal. Ya, kalau kita atur tata produksinya, agronominya, pengolahan, tapi pelanggan kita tidak loyal, gimana? Nah, karena itu saya sebut di situ ya, yang hijau itu ada pengaturan pengawasan, ada pembentukan pengembangan,
ada penyesuaian pengembangan dan seterusnya. Tapi ada dua sisi penting. Semua itu harus distandarisasi dan terdaftar. Ya, jadi tidak boleh ada petani kopi yang tidak terdaftar. Kan itu soal traceability tadi disebut ya. Kalau ada nanti klaim dari pembeli tentang kualitas padi kopinya kurang bagus, kita telusuri kopi ini dari mana. Kalau tidak seperti kasus porang itu ditemukan satu yang tidak cocok, kemudian Indonesia dihentikan ekspornya. Padahal satu orang karena tidak terdaftar. Nah, sekarang Dr. Suhandi Dirjen Tanam Pangan sedang melakukan registrasi. Semua didaftar petani porang, bahkan ada posisi geografisnya. Jadi begitu ada keluhan, ini porang dari mana? Yang petani itu saja yang diblok, yang lain tidak. Yaitu gunanya saya kira standarisasi. Nah, apa yang perlu distandarkan itu? Tadi Prof. Karim mengatakan soal budidaya. Saya pengolahan juga, pengolahan dan ketersediaan lahan. Di Perdanya Cianjur itu masuk dalam Perda RT RW. Sudah dipetakan lahan kopi dari sini sampai ke sini, dari sini sampai ke sini, seterusnya ada di sini sekian-sekian, diperdakan tidak boleh dikonversi. Ya, itu jadi harus masuk Perda RT RW. Nah, kita punya ya RT RW ya. Kemudian harus ada pengawasan pengendalian eksternal, penegakan hukum. Ya, kalau enggak nanti terjadi pelanggaran, kita biarkan berulang-ulang, akhirnya kopi gayo dengan citra yang bagus tadi rusak. Kopi itu sekali awit namanya itu ya, zat aktifnya. Kalau itu terganggu, orang sekali tidak suka, selama tidak suka, susah mengembalikannya. Nah, kan itu harus dijaga ya. Nanti itu harus masuk ya, Rahmat, di dalam usulan anas akademik, nanti diusulkan menjadi bagian dari batang tubuh perda atau kanun berikutnya. Nah, bagaimana caranya itu yang membangkitkan reputasi? Jadi kita semua pengusaha pengolah kopi di Gayo ini ya, ketika kapan harus punya reputasi. Produknya bagus, ada ragam, ada pilihan, mutu dan harga. Kemudian layanannya mudah, ya, kemudian kenyamanan dan jaminan, harus ada jaminan itu. Nah, karena itu kita bisa mengklasifikasikan apakah mereka puas sekali atau tidak puas atau sama sekali tidak suka. Nah, ini selalu dilakukan. Sekarang sedang penasihat Bulog, kami sedang membuat perbaikan terhadap citra Bulog. Bulog selalu citra buruk kan, beras jelek